Oh guys, welcome back to my channel Ate Story. Balik lagi bersama gue Hati Warna dan kawan gue saat ini. Ya bang, namanya bang? Ceper. Ceper. Panggil Ceper nih? Iya. Oke. Malam ini kawan gue mau cerita tentang pengalamannya nih. Katanya sih pengalamannya banyak yang mistisnya. Misteri-misteri gimana gitu. Boleh ceritain bang? Kalau pengalaman gue sih hampir semuanya bro, mistis. Hampir semuanya? Hampir. Sebenernya banyak, gue bingung mau cerita yang dari mana dulu nih. Yang menurut lu paling serem dah? Sebenarnya sih namanya mistis mah semua serem bro. Enggak, maksudnya yang paling gimana? Maksudnya tuh yang paling menakutkan. Ada sih satu cerita pas gue masih zamannya di pondok. Adalah pondok gue. Oh, anak pondok menceritanya nih? Iya, dulu kan gue mondok itu selama 6 tahun. 6 tahun? Lama juga ya? Itu di pondok di daerah Banten, di Lebak. Daerah Banten, iya. Itu gue ceritanya kan malam Senin nih ya. Malam Senin nih. Senin gue madol. Itu gue lagi ngerokok bro di kamar mandi. Lagi ngerokok di kamar mandi. Itu madol sholat Isya kalau nggak salah tuh. Sholat Isya, orang-orang pada ke masjid kan, teman gue semua ke masjid. Terus ada pokoknya sepondok itu ke masjid semua tuh pas mau sholat Isya. Sedangkan gue sendiri, lagi bete banget sendiri. Iya, gue ambil rokok kan, bawa rokok ya wajar lah ya, namanya anak pondok bandelnya rokok doang ya kan. Udah gue masuk kamar mandi, itu gue bakar rokok sambil buang air besar tuh ya kan. Ya namanya di pondok kan kolam itu kan panjang tuh. Iya. Dari 10 kamar mandi itu satu kolam bro. Satu kolam. Iya, dari 10 pintu kamar mandi itu satu kolam. Jadi kalau kita ngelihat begini ya kelihatan samping kita lagi pada mandi ya kan. Cuman karena itu gue sendiri malam ya pas lagi sholat Isya. Pas sholat Isya. Gue boker, gue sambil ngerokok kan. Ya wajar lah namanya anak pondok ngerokok buru-buru gini. Iya. Takut. Ya namanya takut. Iyalah. Takut ketewak ya kan kalau bahasa orang sini. Bahasa Indonesia. Udah kan gua ngerokok, gua matiin. Gua mau cebok, Bro. Itu kan di tempat kamar mandi gua nggak ada gayung. Ada gayung di ada jarak 2 kamar mandi lagi. Oh, di kamar mandi yang sampingnya, iya. Tapi ini kamar mandi gua, kamar mandi pertama. Itu ada gayungnya itu di kamar mandi ketiga. Kan seling satu tuh kan. Itu gua mau ngambil, tiba-tiba ada yang ngelemparin, Bro. Ada ngoper gitu. Dilemparin, iya. Lempar ke lu. Iya, itu gua coba astagfirullahaladzim kata gua. Gua kaget kan pas gua lihat nggak ada siapa-siapa. Kan kalau ada orang juga pasti ya, ada denger lah gue juga suaranya ya kan. Udah gue cebok bodo amat lah. Gue sih orangnya nggak, kalau namanya dunia mistis masa bodohan, nggak berani nantang tapi juga nggak berani takabur. Ya masa bodoh aja lulu gua udah kan gue cebok. Udah tuh gue habis cebok, gue masih di kamar mandi ya kan, udah cebok, udah pakai sarung lagi. Itu sambil nungguin yang lain pada pulang sholat Isya, itu gue sambil diri aja tuh di kamar mandi kan, nungguin bocah pada balik. Nah itu nggak lama kemudian, itu pintu kamar mandi yang paling pojok, kan ada 10 kamar mandi nih. Itu kan namanya kamar mandi SKW tuh. Itu paling pojok, pintunya ada yang gedor, jeguer. Anjir, kaget gak lu? Langsung. Iya. Udah pas begitu, gua kaget kan, takutnya ada pengurus apa ustadz ya kan. Ya udah akhirnya, udah dah. Gua lihat keluar nih. Windik ya kan. Nggak ada. Tapi itu tadi kayak pintu kamar mandi ditendang. Gue gimana sih? Iya. Lu pintu kamar mandi ditendang, kan kaget kan?
Udah tuh kan ini pas malam Senin kan, Be. Kalau di pondok itu, di pondok gua sih Senin itu kan jadwalnya pramuka besok tuh. Udah tuh kelar tuh kan, udah perbalik. Ini mah simpel-simpel aja ya bro, nggak gue ceritain sampai mendetail banget ya. Setelah itu besokannya hari Senin kan. Pas begitu hari Senin, itu posisi gue kan emang masih jadi ado ya. Kalau di sini mah ada kelas lah, Ada kelas junior masih iya, kelas 1. Kelas 1 gue emang udah bandel bro. Gue kan tadinya udah sekolah di luar dulu. Karena gue bandel, gue dimasukin pesantren. Udah gue ngulang lagi dari kelas 1 ya kan. Bukannya gue nggak naik, tapi gue ngulang lagi. Setelah itu gue abis apa tadi sampai mana madol ya? Ya. Abis madol terus besok hari Senin kan itu acara tapkir ini kan, tapkir pramuka. Nah pas lagi tapkir pramuka itu gue ya ngidupin gue tuh ngejalaninnya normal aja gitu. Ya kan dia namanya pramuka, wah yel gerak jalan. Nah ada satu kakak kelas gue nih pengurus ya, itu kalau di pondok itu kakak kelas pengurus kelas 6, gue kelas 1. Itu jatuhnya ngabdi ya? Enggak ngabdi, dia pengurus santri. Oke. Kan kalau di pondok itu kan ada pengurus gedung, pengurus pusat itu OSIS, kelas 6 itu, terus ada lagi pengurus ustadz ya kan, paling atas. Udah tuh kakak kelas gue pengurus kayaknya lagi tapkir pas jam siang habis zuhur. Itu dia tapkir keliling kan, habis sholat zuhur dia keliling ke belakang gedung. Itu ada namanya disebut kalau di pondok itu segitiga bermuda bro. Segitiga bermuda? Iya, itu segitiga bermuda itu jadi ini pohon kelapa, ini pohon kelapa, ini pohon kelapa, 3. Nah di tengah-tengahnya itu ada kayak ada makam gitu, makamnya pakai batu. Kalau di gunung kan batu-batu koral yang bulat-bulat kan gede-gede tuh. Itu makam asli. Nah di situ ada saungnya juga bro. Nah dia tapkir muter, dia ngelihat ada kayak anak santri lah, lari ke situ. Emang agak semak-semak sih, agak rimbun juga, banyak alang-alangnya tinggi lah, sama apa sih namanya tuh yang berduri, pohon putri malunya itu tingginya sama kayak alang-alang. Itu rumput putri malu yang durinya tingginya hampir sama kayak alang-alang, tinggi banget kan. Udah dia ngeliat ke situ kan, ke arah segitiga bermuda itu. Dia ke situ masuk ke area segitiga bermuda tuh ya kan? Si anak kecil itu bukan anak kecil, abang kelas gue nih yang pengurus, yang lagi tapkir lah sebutannya, lagi muter masuk. Udah dia masuk kan ke situ. Itu dia masuk ke situ ibarat kata nggak lama bro, cuman paling 1-2 detik lah. Cuman dia masuk begitu, tiba-tiba dia keluar udah mau maghrib, padahal dia posisi dari zuhur. Coba itu kan gua kan dekat juga kan sama kakak kelas gue yang satu ini kan. Ada namanya bang siapa gitu gue lupa. Kalau gue nyebutnya Ahi, emang gimana aja deh. Gue takdir habis sholat zuhur, gue muter kan ngelewatin gedung sekolah tuh yang belakangnya ada segitiga bermuda. Gue masuk ke situ, dia cuma ngelangkah gitu, udah puter balik, nyampe ke bayangan dia itu masih kayak zuhur. Tapi begitu dia nyampe kamar, itu teman-temannya mau pada sholat maghrib. Hanya teman-teman di kamar gini, teman-teman itu yang satu pengurus. Lu dari mana lu bro? Emang apa? Ini udah mau maghrib ya Ge? Lu tadi kagak tapkir lu? Lah gua tapkir tadi habis sholat zuhur. Gua muter ke belakang gedung sekolah yang ada lah, satu emang yang ada segitiga bermudanya. Masuk ke situ, cuman gue puter balik.
begitu. Cuman tadi gue ngeliat ada bocah kecil lari ke situ, makanya dia ke situ. Bocah kecilnya itu kayak santri, gimana sih, kayak bocah lagi mau kabur gitu, makanya dia ke situ. Udah dia putar balik, begitu doang. Tahu-tahu udah mau maghrib. Jadi dari jam setengah satu lah ya, dari jam setengah satu sampai jam 5 itu dia kemana? Temennya pada nyariin pas akhir kalau habis makan siang itu kan ada kegiatan pramuka kan, itu kan dari jam 2 sampai asar itu dia nggak ada. Nah dari asar sampai jam olahraga tuh sampai jam 5 lah jadwal habis makan, itu kan jam 5:30, 6 itu dia juga nggak ada. Tiba-tiba udah mau berangkat sholat maghrib. Itu dia tuh kejadiannya. Itu kalau begitu namanya apa ya bang? Kayak halusinasi bukan sih? Kalau sebenarnya gini bro, kan ada peribahasa kalau misalkan di kita itu berapa apa lupa gue ya, gimana ya, pokoknya di dunia lain itu jangka waktunya lama sama di dunia kita ini. Iya, lebih lama, makanya dia mah nganggap dia sebentar, tapi taunya kan lama banget. Itu ini nggak apa-apa ya, gue bakar rokok ini ya. Sayang, lanjut ambil ngopi, enjoy. Iya dah, gue ngopi dulu. Tapi mantap kok ini. Ada yang ngomong nggak bang, pas dia masuk ke segitiga bermula itu, maksudnya dari teman-temannya itu ada yang ngomong, ada yang nyariin dia nggak, maksudnya ya ke tempat itu, entah dia kemana apa gimana? Temen-temennya sih semua nyariin pas begitu pas kegiatan pramuka itu, temen-temennya semua nyariin. Cuman kan mereka pikir ntar juga ada, paling dia lagi kemana, ya kan? Nggak nyadar kalau dia itu masuk ke dunia lain gitu. Itu untung sebentar. Bahkan kan kalau ada yang masuk dunia lain, kan dulu ada pernah cerita di film di RCTI lu pernah kan dulu? Film RCTI? Iya, film Kismis, kisah-kisah misteri. Oh iya, iya. Yang kata anak kecil lagi main petak umpet, dia ngumpet di balik. Diumpetin? Iya, diumpetin, tahu-tahu udah berapa minggu. Ya kan, padahal dia cuma nongkrong gitu doang. Yeah. Begitu dia keluar udah berapa minggu. Itu juga sama, Bro. Kayak begitu gitu. Sebenarnya di waktu kejadian kayak begini juga pernah dialami sama temen gue SD dulu, di dekat rumah gue. Itu kan ada makam, bukan makam sih, TPU, tempat pemakaman umum. Itu kan kita namanya bocah lah, main petak umpet lah ya. Pastilah. Ya dibilangin, lu kalau ajan-ajan nggak boleh petak umpet mulu, udah mau maghrib. Iya gitu kan, tapi pada ngeyel kan. Kalau dulu kan kalau udah ngumpet kan kagak mau ketahuan, yeah. Kita udah berapa kali ganti yang jaga tetap baik kan. Pokoknya kita ngumpet aja gitu. Lah itu sama teman SD gue juga begitu. Seminggu, enggak seminggu sih. Ketemu sebelum jam 12. Digetokin pakai dangdang. Dicariin tuh. Cariin itu mah pakai tampa. Itu hampir nggak bisa ngomong, Bro. Di kampung gue begitu sering banget. Hampir bisa ngomong, temen lu ini yang ngumpet? Iya, temen SD gue ini. Kayak gitu dah, pokoknya hampir sama ceritanya sama yang gue di pondok. Cuman bedanya kalau yang temen gue di pondok cuman gimana sih, kayak orang ngelihat begini doang, oh nggak ada, balik lagi. Itu tiba-tiba udah mau maghrib. Nah kalau temen gue emang bener-bener ngumpet. Itu dari habis asar dibilangin sama mamanya pas aja asar, lu jangan ngumpet belu, ini apalagi ntar maghrib pulang. Ya, jangan main baik. Itu ketemu. Kan kalau orang dulu bilang sebelum jam 12 malam harus ketemu, kalau enggak diculik kolong wewe, ya kan? Ada yang kayak gitu. Ya, kalau udah dicolong kolong wewe kan udah susah. Enggak bisa ngomong. Itu pun dia udah sempet ditawarin makan. Ditawarin makan sama yang ngumpetin itu. Jadi dia nyamarnya jadi aki-aki yang lagi ngangon kebo. Oh, oke. Ya, dia ngangon kebo, awarin nih makan dulu tong, gitu kan. Padahal itu kolong wewe.
dikasih makannya mie. Ah. Iya kan, cuman kalau orang yang pintar bilang itu bukan mie, itu cacing. Aduh. Ya pakai nasinya itu belatung. Kalau udah sampai kemakan banyak itu nggak bisa ngomong, raganya diambil gitu bro. Sebenarnya banyak sih bro, sampai pernah dialamin sama nenek gue juga sih termasuk ya, cuman nenek jauh lah, saudara jauh. Itu rumahnya posisinya depan rumah gue. Jadi di kampung gue juga kejadiannya sama kayak begitu juga. Jadi namanya orang udah nenek-nenek kan pikun ya. Iya. Jadi pas begitu ketemu dia bilang, gue malah diajak anak gua 2 biji, si Anu sama si Anu, kata dia. Diajak nih. Diajak. Padahal diumpetin sama kolong wewe kuntilanak. Diumpetinnya di kebon jambu mede. Di situ ada pohon jambu mede, ada pohon rambutan. Nah di situ ada sumur mati. Itu dalamnya beling mulu bro. Dalam beling mulu itu. Di dalamnya beling mulu. Bisa tahu kalau dalamnya itu beling mulu dari mana tuh? Jadi kan ini rumah saudara gua nih. Iya. Rumah saudara gua kan rumah mamang gua. Nah belakangnya itu ada sumur mati. Ya, itu di situ sumur matinya. Oh. Padahal itu dicari di situ. Udah 3 kali gua lewat. Gua sampai merinding tuh. Nggak ketemu. Sumpah merinding. Itu gua jalan, ya kan? Pakai senter. Dulu kan senter yang dulu, senter bokap gua gede gini, bro. Yang gitu tuh. Yang kalau zaman dulu tuh udah nyenter awannya kelihatan. Iya. Itu kan nyenter yang gede tuh, senter gede. Enggak kelihatan situ. Tuh rame-rame, ada yang bawa tampa, ada yang bawa dangdang. Itu nggak ada di situ. Gue berapa kali lewat? Gue 3 kali. Jadi jalurnya gue lewat situ, gue mau ke arah ini apa namanya, kebun-kebun yang banyak alang-alangnya. Karena di sono ada sumur mati lagi. Ada sumur lagi? Iya, emang itu 2 sumur itu serem. Karena udah lama, zamannya nenek gue masih muda kali, gue juga nggak tahu, udah nggak ngalamin. Itu ditutup. Kan kalau orang dulu mah sumurnya sumur gali kan, bukan kalau sekarang sumur ngebor. Itu pas begitu lewat pertama nggak ada kan, itu sebelum maghrib tuh habis asar gue lewat situ, karena hilangnya nih nenek dari habis juhur. Dari habis juhur. Kamu juga ya? Ya, emang kan dia katanya diajak cucunya, padahal mah cucunya mah ada di rumah. Namanya orang udah pikun ya kan. Udah kan, dari habis asar gue jalan nelusurin tuh ke kampung kan, muter-muter itu hampir 2 RW tuh bantuin nyari. Nggak ketemu. Kedua kali kita penasaran, telusurin lagi rame-rame. Pakai patromak. Ada yang bawa patromak yang dulu, zaman dulu kan. Patromak yang pakai apa sih namanya, minyak tanah ya, yang dikompak. Iya, ada sumbunya. Itu kan lebih terang dari pelita. Iya. Sama lampu aja lebih terang dia. Itu nggak ketemu bro, lihat situ. Tahu itu ketemunya gimana? Ketemu gimana tuh? Itu gua lagi habis nyari, udah pada pasrah. Ini udah jam 11 malam. Itu ada orang lewat bilangin, "Bang, kalau mau ketemu bikinnya pakai obor dari bambu pakai minyak tanah." Begitu bikin pakai obor, ulangin lah jalan yang tadi udah ditelusurin, ulangin. Kata orang lewat ngomong begitu. Orang lewat ngomong kayak gitu? Iya, gue merinding nih, sumpah. No. Tapi orang itu kenal nggak, maksudnya dari keluarga abang apa gimana? Kenal nggak sama orang itu? Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal. Pas begitu kita telusurin dari titik nol, dari rumah nenek-nenek ke arah depan kan, tuh mau ke arah ngelewatin sumur mati itu. Itu di sumur mati kan emang ada kayu balok kan gede, ada segede paha tuh balok nutupin, satu doang cuman. Itu ada, merinding gua. Ada ininya apa namanya? Kalau orang nenek-nenek zaman dulu tuh kan pakai kain. Iya. Kain yang batik ya kan, warna coklat. Itu ada di situ.
itu lagi ngegantung kainnya. Ya kan pas begitu ini kain, ada kain. Ini bukan nih nenek. Pas begitu dilihat, Bro. Nenek-neneknya udah begitu. Nyublek. Sadar tapi nenek itu Musta. Ya di antara sadar enggak sadar. Sebenarnya masih hidup. Cuman udah nggak bisa ngomong. Tadinya kan bisa ngomong. Jadi jatuh ke situ, keluar dari situ nggak bisa ngomong tuh. Udah karena emang udah tua juga ya umurnya waktu itu tahun gue masih SD itu. Tahun berapa ya? 2000 apa di bawah, masih tahun 90-an gitu. Umurnya aja udah 90 lebih, hampir 100. Itu nenek itu pas begitu turun nih, itu baloknya yang nutupin itu paku mulu. Di bawahnya aja yang orang turun kena beling. Orang yang ngangkat bantuin nenek-nenek aja kena beling. Tapi nenek-nenek nggak kenapa-napa. Bersih. Sumpah nih gue merinding. Ini mah sebenarnya yang menurut gue paling serem sih ini. Karena gue ngalaminnya di saat gue masih kecil. Dan gue pun ada di kejadiannya. Iya. Kelihatan. Itu yang parah. Gue bayangin coba, gue 3 kali lewat situ. Itu padahal sumur mati. Kalau namanya bocah ya, kalau bandelnya bocah kan suka metikin rambutan ya kan, di kebun kayak gitu. Di kebun itu sering gue main di situ. Gue nggak ada firasat itu kok sumur mati itu serem. Ternyata diumpetinnya di situ, Bro. Terus setelah kejadian itu, maksudnya nenek lu kayak apa, ntar di rumah dia masih maksudnya ke bawah sama yang kejadian kayak gitu, apa udah baik-baik aja gitu? Waktu itu sih pas begitu ketemu kan langsung digotong bawa ke rumah, di ngajiin kan, namanya orang dulu mah panik kan. Emang di kampung gua sekarang walaupun jadi kota, zaman dulunya itu kebunnya paling lebar. Jadi jarak rumah tuh jauh-jauh. Dulu tuh tahun 90-an gue masih SD kelas 4 kalau nggak salah itu. Jadi pas begitu dibawa pulang, di ngajiin segala macem, diminum air putih, nggak keminum. Orang sampai ngancing gini sih, nggak bisa ngomong, kayak orang stroke gimana sih. Nah akhirnya dicari tahu kan, orang yang semalam ngasih tahu obor ternyata orang bisa. Paranormal lah ibaratnya. Ya kalau kita bilang orang pinter. Ya. Itu walau alam itu emang petunjuknya ada aja kan. Iya. Jadi ternyata emang beliau ini habis ngobatin orang juga. Nah pulang udah malam, buru-buru, di rumahnya ada tamu. Makanya begitu lewat, kenapa ada orang hilang, diumpetin kolong wewe gitu kan, kalau orang kampung bilang. Iya. Diumpetin kolong wewe, siapa, bocah ya? Bukan, nenek-nenek. Oh, udah cari bambu aja, bambunya yang baru ditebang. Itu langsung itu kontan begitu kita telusurin ada, padahal deket banget. Hitungannya kebun rumah dia sama kan orang dulu mah nih rumah sekelilingnya kebun kan. Iya. Nah, kebun sampingan itu. Iya. Ini zaman dulu mah orang dulu rumah satu aja tanahnya kan bisa hampir 1 hektar, ya kan? 1 hektar. Nah, ini baru rumah dia doang 1 hektar. Ada tetangga saudaranya sampingan. Itu sampingnya itu. Itu gila sih, itu menurut gue epic banget. Kalau yang gue alamin sampai seseremnya itu. Kalau yang ceritanya lu itu. Ya, kalau yang cuman sekedar gue digodain lagi jalan, motor gue mati di tengah makam sering. Tapi gue orangnya cuek. Sampai sekarang sering. Sampai sekarang gue mah. Coba dong dilanjut ceritanya. Gue penasaran. Ya sebenarnya banyak. Cuman nanti takutnya gimana ya? Enggak, coba cerita satu aja dah. Pas lu di
ikutin apa digodain pas di kuburan? Kalau yang di kuburan itu gua lagi mancing, bro. Lagi Mancing. Yang paling serem nih ya. Iya. Itu gua lagi mancing. Posisinya udah maghrib. Sendiri tuh. Rame sih, ada berapa waktu itu ya, berempat apa berlima gitu. Cuman mancingnya jauh-jauh. Karena ini makam, ini empang. Nah, empang itu hampir kayak danau dan kesononya kali. Nah, masih dekat rumah juga, itu Iya. Kali Angke namanya. Kan masih dekat sini juga tuh. Iya. Ya kan, Kali Angke. Nah, itu. Kali Angke tahu sendiri lah dulu namanya disebut Kali Angke kan kali tempat buang bangke. Biar sebutannya emang gitu. Iya. Ya kan seremnya kayak apa Kali Angke. Nah, pas ceritanya singkat cerita lah ya. Gue mancing, gue sendiri. Posisinya di sini, temen gue di sono ya kan, ada lagi di sono. Pokoknya jauh-jauh lah. Itu posisinya yang paling deket makam gue. Ya paling dari sini ke situlah ada jarak cuman 10 meteran. 10 meter. Ya emang kan sampingnya TPU, tempat pemakaman umum, cuman wakaf khusus orang situ doang. Gua lagi mancing, terus itu tiba-tiba gue merinding banget, itu merinding sumpah, Wing aja. Nah kan emang belakang kan kebun singkong sama pohon pisang kan banyak. Nah di sebelah kanan ada pohon jamu mede. Jamu mede kan epic banget, gila dari dulu Iya. penghuninya. Itu paling yang berbau-bau mistis lah. Iya, itu kan paling banyak lah kalau orang dulu bilang. Gua mah emang dasarnya kalau orang dulu bilang mah gua mah apa? Yang nggak open. Bangor kalau dibilangin. Nggak open sama gitu-gituan lah. Iya. Kalau orang bilang mah ya itu Bangor, kalau sekarang mah keras pala. Udah dibilangin bukannya nurut. Masih aja ngayang maghrib-maghrib gitu kan. Itu waktu itu kejadiannya gue belum married tuh, Bro. Oh, belum married. Itu gue masih kerja waktu itu kan. Itu gue mancing, emang gue merinding nih ya kan. Ternyata di pohon jamu mede itu yang samping sebelah kanan itu kayak ada yang terbang. Gue sampai kaget gitu kan. Itu lu dong tuh yang Iya, gue doang. Gue mah sebenernya bro sama hal-hal gitu nggak takut. Yang gue takutin ular. Gue tiba-tiba lagi mancing ya kan, ular lewat. Gue Iya. tinggal tuh joran. Kalau mistis begitu ya, ibarat kata ya, hal-hal kayak gitu ya kita kan sama aja. Kita ada, mereka juga ada, gitu kan. Ya itu mah udah berdampingan lah. Itu gue nggak begitu takut banget. Mending gue takutin binatang. Takut ada buaya, ada ular ya kan. Tiba-tiba gua ada ular tanah lewat, catok gua ya kan. Mati gua. Kalau hal-hal kayak gitu kan kita berani, dia nggak bakalan berani ganggu mungkin dia lewat sekelebatan pohon. Itu emang awalnya pohonnya ini dulu, pohon apa jambu medenya gerak-gerak gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan, gerak-gerak brr aja. Kata gua sial. Gila itu, epic banget. Cuman abis itu gue dapet hoki bro. Hoki. Kalau kita abis ngelihat hal kayak gitu, itu langsung strike gue mancing. Iya. Dapet ikan lo gue. Dapat banyak tuh. Nggak banyak, cuman gede. Iya. Yang lain banyak, tapi kecil-kecil. Gue dari awal mancing, makanya gue penasaran gak mau pulang. Diajakin pulang, ntar aja tanggung. Gue bilang gitu kan, sampai malam aja. Itu habis kejadian itu dapet ikan gede banget gue bro, ikan bawal, ada ukurannya hampir 3 kilo itu mah, segini sih. Wah ya kan, Luas itu mah. Iya, emang posisi keadaan habis banjir, siang itu habis banjir, Kali Angke tuh meluap, padahal nggak ada hujan, itu tiba-tiba banjir kan, sampai naik ke kebun-kebun singkong. Tuh
itu yang gue alamin epic juga sih. Cuman gue mah biasa aja, mungkin kalau itu kejadian di lu pasti lari, joran lu tinggal. Mungkin refleksnya pasti ke situ, lari gue. Keren sih, sumpah cerita lu. Cerita lu keren sih. Banyak sih sebenarnya bro, nanti kapan-kapan lah. Oke dah. Nanti kalau gue ada waktu, gue insya Allah silaturahmi lagi kesini. Mungkin kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, emang kalau gue sama dunia mistis itu bukannya kita takabur atau gimana, bukannya berani nantang, enggak. Kalau prinsip di hati gue tuh gini, gue manusia. Iya. Allah menciptain gue yang paling sempurna. Gitu. Dibanding makhluk yang lain. Ya, itu yang gue ambil. Makanya gue kalau ini nggak pernah, ya biasa aja walaupun merinding wajar. Terkadang manusia itu kan kalau lagi takut banget. Iya. Cuman gue biasa aja sih kalau gue sama orangnya. Itu aja paling. Oh guys, mungkin cerita malam ini dari Bang Ceper mungkin segitu aja sih. Mungkin nanti lain waktu gue bisa ngobrol-ngobrol lagi tentang cerita dia. Katanya masih banyak ceritanya nih. Siap, tunggu aja di next selanjutnya. Guys, thank you. Selamat malam.